Maka Sa'ad telah menawarkan kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, saya punya istri 2. Kamu ambil untuk kamu 1, pilih dulu olehmu mana yang paling cantik, paling kamu suka. Laporkan kepada saya akan lepas, habis iddahnya kawin untukmu. Yang kamu tidak mau, itu kembalikan, saya terima itu untuk saya. Bayangkan Pak, kira-kira bagaimana? Punya istri 2 ditawarkan pilih dulu orang lain. Kalau kita mungkin punya 2, ada yang tawari kita kasih juga. Tapi kita pagari, yang ini jangan. Yang 1 lagi boleh. Padahal yang 1 itu udah mati BL. Haji mumpung ada yang mau terima. Inilah karakter masyarakat Madani yang terbangun di Madinah. Karakter masyarakat apa? Masyarakat yang hidupnya itu penuh dengan kecintaan. Mencintai saudara-saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Bahkan dapat mendahulukan hajat orang lain daripada hajat dirinya. Kalau kiranya kita bisa hadirkan masyarakat Aceh seperti ini, saya pikir mana-mana orang di dunia ini akan datang ke Aceh ingin berwisata ke Aceh, wisata Islami. Ingin menikmati apa? Hidup di surga dunia. Karena apa? Karena sudah terbangun sebuah kecintaan sesama yang luar biasa. Orang tidak saling hidup ego dan hidup materialistis, tapi hidup bahkan mendahulukan hajat orang lain. Maka orang akan datang ke sini tinggal 1 minggu menikmati surga dunia. Di Aceh tidak ada orang berkelahi, di Aceh tidak ada orang berantem, di Aceh tidak ada orang yang saling rebut kepentingan. Di Aceh bahkan orang menolak kepentingan mendahulukan orang lain. Maka akan tampak nanti di kenduri kita kalau ini wujud. Makanan-makanan yang enak itu akhirnya tidak ada yang makan. Jadi kalau kenduri orang hadir ramai, maka di situ ada timano, di situ ada rendang, di situ ada kerupuk, ada karing, ada bamano. Maka ketika dipersilahkan apa yang ada, kami mohon untuk dicicipi dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka orang akan berlomba timano kedram. Baik gelon kedram, kedram baik gelon. Baik kedram mendak. Maka orang akan berlomba-lomba memberi yang terbaik kepada orang lain. Dia akan dahulukan makan apa? Pilih karing, pilih kerupuk, pilih boitek. Tapi kenyataannya yang kita lihat apa yang terjadi jamaah yang mulia. Kalau kenduri seperti itu, sebelum dipersilahkan orang sudah mulai pasang teleskop untuk disorot. Di mana yang enak? Maka apabila posisi duduknya dengan jangkauan bekonya akan singkat, dia robah posisi duduk. Maka ketika dipersilahkan di depannya ada padahal makanan, maka dia akan panjangkan tangannya untuk mengambil yang lebih enak. Walau di depannya sebetulnya ada, tapi tidak enak. Tentu jamaah yang mulia, kondisi ini tidak heran bukan di kita saja saya pikir. Di mana-mana di belahan dunia umat Islam ini begitu keadaannya, karena Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadisnya, innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha. Kalian akan lihat secara pasti, di sini dibilang dengan saufa, pasti kalian lihat setelah aku tidak ada nanti. Atharah, orang hidup ego. Orang hidup ego. Yang penting mangadro gop ala wabah kiri wabah tempuh hana urutan, penting draw mangat. Wa umuran tungkirunaha, kalian pasti juga akan lihat nanti setelah aku tidak ada banyak hal-hal yang tidak masuk akal, tapi itulah menjadi realitas dan perbuatan umat. Maka oleh karena itu, apa sebab kemudian orang-orang Ansar dan Muhajirin bisa terbangun tadi sifat tidak mendahulukan diri sendiri, bahkan mendahulukan saudaranya. Ini karena ayat Al-Quran di ujung ditutup dengan wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa-siapa yang bisa lawan kebakhilan yang ada pada dirinya,
Inilah orang-orang yang beruntung. Artinya apa? Siapa-siapa yang bisa keluarkan ketomakan yang ada di dalam dirinya, maka inilah yang kemudian bisa mengantarkan dia tadi bersikap seperti itu. Maka kembali mengajak untuk momentum Hijriah tahun ini, mari kita tinggalkan satu penyakit yang cukup berbahaya dalam kehidupan kemasyarakatan, bahkan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Apa itu penyakit? Penyakit tamak. Kalau tamak telah masuk ke dalam diri kita dan merasuki diri kita, maka cukup berbahaya. Rasulullah pernah mengatakan dalam salah satu hadisnya, ketika ada seorang sahabat datang dari Bahrain membawa barang perniagaan, dan sahabat-sahabat dalam masjid setelah salat tidak berzikir lagi, cepat-cepat lari ingin melihat apa barang yang dibawa dari Bahrain ini. Nabi dengan senyum mengatakan, kalian sudah tahu bahwa datang seseorang dari Bahrain membawa barang, maka kalian menuju ke sana segera. Rasulullah mengatakan, mal faqru akhsya alaikum. Bukan kefakiran yang paling saya takut kepada kalian. Saya tidak takut kalau kalian fakir, kalau kalian miskin. Walakin akhsya an tubsatu alaikumud dunya. Tapi yang aku paling takut kalau ketomakan kepada dunia ini telah merasuki jiwa-jiwa kalian. Fatanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan ketomakan dunia ini. Kama tanafasuha. Sebagaimana juga umat-umat dahulu berlomba-lomba untuk itu. Fa'alhadkum kama alhadhum. Maka perkara ini akan melalaikan kalian sebagaimana melalaikan orang-orang terdahulu. Jadi Rasulullah tidak khawatir dengan kefakiran umat, kemiskinan umat, khawatir. Tapi mal fakru, bukan itu yang paling khawatir, tapi justru ketomakan umat ini yang paling dikhawatirkan. Karena kalau tomak, inilah yang kemudian akan menghancurkan tatanan kemasyarakatan, tatanan pemerintahan, dan tatanan kebangsaan adalah karena sifat tamak. Maka untuk itu baik sekali kalau seandainya kita angkat pada kesempatan ini beberapa faktor supaya menjadi cerminan kita. Dinasti Bani Abbas itu berkuasa lebih kurang 500 tahun. Kemudian dinasti ini rontok. Apa faktor-faktor internal? Kita tidak bicara eksternal. Internal kemudian dinasti ini rontok. Para ahli sejarah menulis di antara faktor dinasti ini sudah 500 tahun berkuasa kemudian rontok. Yang pertama adalah pola hidup mewah para penguasa. Ini faktor utama. Rontoknya secara internal dinasti Bani Abbas. Kemudian apa lagi yang kemudian membuat rontok ini adalah melebihkan orang asing daripada bangsa Arab. Kemudian perebutan kekuasaan internal keluarga Bani Abbas. Kemudian yang tidak juga kalah pentingnya apa? Pengaruh hadirnya bid'ah dan berbagai khurafat di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian terjadinya konflik kelompok-kelompok Islam yang memecahkan kesatuan umat Islam. Ini dinasti Bani Abbas. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kemudian apa faktor-faktor yang merontokkan dinasti lanjutannya di dalam Islam yang berkuasa 622 tahun lamanya dan baru saja rontok dan dulu punya hubungan erat dengan Aceh, yaitu Turki Utsmani. Dan ini masanya tidak lama dari kita. Turki Utsmani akhir runtuhnya adalah tahun 1924 Masehi. Baru saja. Dan mereka punya hubungan erat dengan Aceh. 622 tahun berkuasa, kemudian rontok. Apa faktornya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Di antara faktor-faktor yang ditulis oleh para ahli sejarah adalah pertama juga merebaknya praktek-praktek menyimpang, korupsi, sogok menyogok di dalam negara. Terjadinya penempatan orang-orang yang tidak mampu di dalam jabatan-jabatan.
Kemudian juga termasuk melemahnya perhatian terhadap agama dan pendidikan agama dan bahasa Arab kepada masyarakat. Tidak ditanamnya ukhuwah Islamiyah antara masyarakat, sehingga yang timbul adalah qaumiyah, kelompok-kelompok. Masyarakat ini dia inginnya berdiri sendiri, yang itu inginnya berdiri sendiri, tidak melihat lagi perlunya kepada ukhuwah Islamiyah. Inilah kemudian yang mengantarkan 622 tahun berkuasa menjadi rontok. Karena apa? Karena hadirnya ketomakan di dalam diri orang-orang yang tentunya diberi amanah pada waktu itu. Justru dinasti-dinasti itu kalau kita lihat hebat adalah di masa yang berkuasa itu adalah orang yang coba mengeluarkan dirinya, ketomakan di dalam dirinya. Maka oleh karena itu kalau kita lihat dalam dinasti Bani Umayyah, maka Umar ibnu Abdul Aziz adalah khalifah yang membuat dinasti ini menjadi the golden age, al-asr az-zahabi. Masa kejayaannya ada di bawah Umar ibni Abdul Aziz. Para ahli sejarah mencatat 3 tahun Umar ibnu Abdul Aziz berkuasa, susah dicari orang untuk diberi zakat karena orang semua sudah sejahtera. Bayangkan dengan begitu luasnya wilayah, beliau bisa buat macam itu. Apa yang langkah beliau buat adalah tadi, mengeluarkan ketomakan di dalam dirinya dan orang-orang yang menjadi pembantunya, bahkan mendahulukan hajat rakyatnya daripada hajat dirinya. Inilah yang menggantarkan the golden age untuk dinasti ini. Kemudian yang terakhir, saya membacakan satu surat atau wasiat yang telah ditulis. Wasiat ini ditulis para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala oleh pendiri kerajaan Turki Utsmani atau dinasti Turki Utsmani, yaitu Utsman At-Turgil, menulis wasiat kepada anaknya Arkhan. Apa kata Utsman At-Turgil ini kepada anaknya dalam nasihatnya? Ya bunayya, wahai anakku, innaka iyyaka wa an tashtagila bima la ya'muru Allahu bihi rabbul alamin. Wahai anakku, jauhilah olehmu berbuat apa saja yang tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Kemudian dilanjutkan oleh beliau kepada anaknya, wa idza wajahatka fil hukmi ma'dhalah fattakhiz min masyurati ulama'id din mau'ila. Wahai anak, jika kamu ada kendala dalam menetapkan satu hukum atau problem di dalam hukum, maka jadikanlah para ulama agama ini sebagai rujukannya, tempat bertanya. Wa iyyaka an tabta'id ahlas syariah. Wahai anakku, janganlah engkau menjauh dari ahli syariah. Ya bunayya innaka ta'lam anna ghayatana irda'ullah rabbil alamin. Wahai anakku, kamu faham bahwa tujuan utama kita memegang kerajaan ini adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya lasna min haula'i alladhina yuqimuna al-harba li syahwa hukm aw li saytarah afrad. Wahai anakku, kita ini bukan orang-orang yang merebut kekuasaan untuk maksud nafsu syahwat kita menguasai kekuasaan. Bukan itu nak maksud kita nak. Bukan kita mendirikan kerajaan untuk kemudian nafsu syahwat kita yang menjadi maksud. Bukan itu nak. Maka beliau mengatakan kepada anaknya, fanahnu bil islami nahya wa bil islami namut. Nah, kita dengan Islam kita hidup dan dengan Islamlah kita kemudian bangkit. Wa hadza ya waladi ma anta ahlul lahu. Inilah wahai anakku, engkau hendaknya menjadi orang yang seperti ini. Inilah nasihat pendiri kerajaan dinasti Turki Utsmani kepada penerus anaknya, yaitu Arkhan. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri tausiah malam ini, saya mengajak kita semua, marilah kita tidak hanya cerdas dan pintar menyalahkan orang lain,
Jangan kita lagi saling si A salah, si B salah, si C salah. Padahal yang menyalahkan ini lebih salah lagi dari orang yang disalahkan. Tapi yang paling penting dengan momentum Hijriah ini adalah mari kita semua duduk di depan kaca, putar review perjalanan hidup kita. Ada enggak kesalahan, kezaliman kita, penyimpangan kita? Kalau ada, juru, tinggalkan seperti itu. Perbaiki ke depan sebelum masa ini terlambat. Kalau sudah terlambat nanti tidak ada artinya. Banyak orang setelah meninggal nanti minta kembali kepada Allah untuk memperbaiki yang sudah keliru dulu di dunia. Rabbirji'uni. Ya Allah, kembalikan lagi saya ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Mudah-mudahan saya bisa buat lagi amal saleh yang dulu saya sia-siakan. Kembali saya ya Allah, kembalikan saya ya Allah. Itu no way, tidak ada jalan lagi. Tidak ada jalan. Dalam surah As-Sajdah Allah mengatakan walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbih. Kalau saja kalian melihat, cuma kita tidak lihat. Orang-orang yang datang dengan dosa yang bergelimang di dunia ini, nanti di hadapan Allah di hari akhirat nakisu ru'usihim, menunduk kepala mereka sambil pukul-pukul kepala. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, hari kami sudah lihat janjimu. Kami sekarang sudah percaya janjimu ya Allah. Kami sekarang percaya sepenuhnya dengan janji-janjimu ya Allah. Itu tidak ada makna lagi pada hari itu. Maka kita sebetulnya boleh ambil pelajaran dari orang-orang yang sudah pergi. Mana orang-orang yang dulu sombong, yang angkuh? Mana diktator-diktator dulu sekarang mana? Belum lagi ketika sakarat matinya kita lihat bagaimana payah dan sulitnya sakaratul maut orang itu. Itu baru titik awal, belum lagi lanjutan setelah itu. Maka janganlah kita kemudian salahkan si ini, salahkan si itu. Tapi dengan momentum ini, mari kita perbaiki diri untuk menuju masa depan yang lebih baik. Sebagaimana harapan Bapak Gubernur tadi. Mari kita akhiri dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو حليم كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن هاجر من المعاصي. اللهم اجعلنا ممن هاجر من المعاصي. اللهم اجعلنا ممن هاجر من المعاصي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وألهمهم الصواب والرشاد وأيدهم بالحق وأيد الحق بهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخاء يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Mudah-mudahan tausiah ini menjadi nasihat untuk saya terlebih dahulu dan juga kemudian menjadi renungan bagi kita semua yang berhadir. Mudah-mudahan tahun 1435 Hijriah ini menjadi momentum kita ke arah yang lebih baik.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kehidupan kita semua ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, demikian tadi telah kita ikuti bersama tausiah dalam rangka peringatan 1 Muharram 1435 Hijriah yang telah disampaikan oleh Tengku Fahrudin Lahmudin.